mandek sik ngene baru nyong. Tak salam sik ya. Ya. Assalamualaikum wa alaikatillahi sholihin. Assalamualaikum ya ahlul ghaib rahimakumullah. Ayo kita ikuti perjalanan ke tapak tilas Mbah Surabaya ya, Dukuh Leben, Desa Surejo, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo. Coba di kamerakan ke atas, keliling terus. Inilah keadaan tadi. Ini adalah dulunya bekas sumur ya, bekas sumur petilasan Ki Surabaya ya, terkenalnya Ki Surabaya. Nanti kita mau Kupas tuntas. babat tuntas, mau saya ceritakan tuntas lewat memori ruh ya, lewat memori ruh. Kalau dalam bahasa Jawanya itu ngrogo sukmo, sebenarnya berbeda. Kalau ngrogo sukmo itu yang digunakan itu jiwa, tapi kalau memori ruh itu kalau dalam bahasa Jawanya itu atmo. Atmo itu ruh, sukmo itu jiwa, yatmo itu raga. Jadi kita nanti insya Allah berkomunikasi asal usul dari Mbah Surabaya. Jadi Mbah Surabaya itu nama aslinya siapa? Ayo mari kita coba menghadap ke barat aja ya, dari sisi ini. Coba kayak di RT diduduk dulu biar kelihatan nanti sebelah mana. Aman? Nah, pas Bang. Coba saya posisi nanti duduknya. Nanti Pak RT gimana kalau kurang geser biar ini Pak RT duduk sini Ya. Oke. Kalau duduk sini pas enggak? Kurang maju malah. Nah, kalau lupa ya Teh ya enggak apa-apa, suaranya memang mendingan maju. Saya enggak bawa itu, enggak bawa mic. Tapi ini bisa didudukin enggak? Bisa. Kelihatan ya? Kelihatan. Ke atas Kelihatan. Aman ya gini. Nah, ini aman gini. aman ya? Maksudnya atas tetap kelihatan ya? Ya. Kanan sini masih jauh ya? Masih. Yuk silakan sini. Saya bawa buku ini. Barangkali nanti ada yang lupa. Tadi lupa nggak dipakai mic. Tapi ini masih iya. Suaranya masih masuk sih, karena kan hening. Ya. Masih. Silakan Pak RT kalau mau bertanya apa, membukakan memori ruh ya, siapa saja untuk mencocokkan apakah benar yang saya dapatkan. Jadi kalau memori ruh itu biasanya kalau andekan mencong itu nggak sampai 1%, andekan penghasilannya mencong itu nggak sampai, perbedaannya nggak sampai 1%. Jadi siapa saja masyarakat sekitar yang merasa bisa membangun memori ruh ya, membangun. Selama ini manusia kan nggak paham bahwa manusia itu punya memori ruh, itu nggak yakin, bahkan masa sih. Kan begini, setiap manusia itu kadang-kadang pernah mimpi di alam, disitunya udah pernah, tapi alam mana ya, alam yang mana ya, saya udah pernah di sana. Itu yang namanya memori ruh. Nanti dengan ayat yang tadi, ayat surat Al-Baqarah ayat 28 itu yang berbunyi kaifatakfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Itu nanti ketemu memori ruh. Berapa tahun dulu saya di sana,
di sana itu raga ini, casing ini atau casing yang lain. Kalau dalam agama yang lain itu ada bahasa reinkarnasi. Jadi kalau dalam bahasa syariat itu begini, manusia tadinya hidup, tadinya mati, dihidupkan, dimatikan, dihidupkan kembali, dimatikan kembali, dihidupkan kembali, dan seterusnya. Jadi mohon bagi masyarakat sekitar yang merasa bisa membuka memori roh, ayo mari kita sama-sama duduk di sini untuk melihat 100 tahun ke belakang, 200 tahun ke belakang. Karena kalau dengan terawangan itu berat, tapi kalau dengan memori roh itu ringan. Ya, memori roh itu ringan. Ya, mohon ini cukup, nanti saya terangkan lagi setelah dicatat sama sesepuh sini. Ini kan ketua RT sini ya, saya anggap bapak saya ya, karena sebagai RT. Jadi ini saya terangkan, saya suruh catat, takutnya saya juga nanti lupa. Terima kasih Gusti Allah telah menuntun memori ruh. Terima kasih. Kalau dalam bahasa Arabnya syukron atau syukrulillah atau hamdan syakirin. Coba Pak RT ini sambil nyantai. Tadi memori ruh saya enggak kejauhan ke sana, karena sampai tahunnya juga enggak saya kebaca, enggak. Intinya kan gini, saya kan ibaratnya di sini sebagai RT kan mungkin ya yang dituakan. Cuman karena saya juga belum yakin betul, makanya saya pengen tahu yang sebenarnya. Masa sih kita ibaratnya tinggal di sini kok sampai nggak ngerti leluhurnya, kan lucu ibaratnya seperti itu. Makanya saya tidak itu ya kita tanya, walaupun istilahnya yang setidaknya tuh saya sendiri yang tahu gitu, setidaknya. Nah, ini tadi dari hasil tadi memori ruh bahwa asal usul Mbah Surabaya itu adalah karena zaman dahulu kala itu istilahnya ada ibaratnya Mbah Surabaya itu babat alas itu bersama dengan bapaknya. Nah, di sini bapaknya itu bernama Mbah Suro Kencono. Nah, Suryo Kencono. Nah, Mbah Suryo. Nah, ini ada saya saja bilang Suryo aja jadinya Suro kan. Berarti mungkin benar seperti ini. Jadi Suryo Kencono ini berasal dari selatan. Nah, selatan itu dulu mungkin ada beberapa kerajaan yang kita juga belum tahu persis, karena banyak sana ada kerajaan Awawu, ada kerajaan macam-macam gitu ya. Nah, Suryo Kencono ini punya anak namanya Suryo Menggolo. Nah, Suryo Menggolo itu juga karena keteguhan hatinya, karena kekuatan ibaratnya itu seperti jadi wojo ya, jadinya Suryo Wojo. Nah, dengan berjalannya waktu, karena orang itu akhirnya dipanggil dengan Suryo Bojo. Nah, dari Suryo Bojo ini, karena orang Jawa ya kadang-kadang ilate cok angel seperti itu ya, makanya dipanggil menjadi Surabaya. Nah, seperti saya tadi bilang aja, saya manggil Suryo aja jadinya Suro kan, seperti itu. Nah, dari Surabaya. Nah, setelah itu istilahnya terus ada memori lagi yang itu dari asal usul termasuk Mbah Suryo Kencononya sendiri, bahwa Mbah Suryo Kencono itu dulu kan dari kerajaan yang ada di selatan sana, yang di sini bisa dibilang Medang Kamulan ya. Medang Kamulan itu Trukoyoso di desa ini itu dulu ibaratnya dengan membawa bondolan. Bondol itu ibaratnya bondol lah, kalau zaman dulu namanya bondol itu bawa barang itu dipakai karung atau apa itu. Terus yang sering orang-orang jadi mengenalnya dengan Mbah Bodol. Nah, dari Mbah Bodol itu akhirnya menurut itu kan istilahnya ini dari cikal bakalnya pedukuhan apa, mungkin kalau ini bukan pedukuhan ya, mungkin dari desa ya, dari desa Surorejo ini. Nah, ini dari tadi yang saya catat dari hasil memori yang tadi dilakukan oleh Pak Jamhoni. Nah, tadi ada hasil ruh yang nggak saya sampaikan, pemirsa. Ada hasil ruh yang nggak saya sampaikan, tapi ada buktinya tadi lapangan. Tadi saya nggak menyampaikan ada berapa, masih banyak memori ruh.
Nah, nanti takutnya durasi nggak cukup. Kalau nggak cukup nanti saya pakai sesi 2. Jadi begini, kenapa sih asal Pedukuhan itu jadi kleben, padahal dulunya katanya Surabayan. Ya, Surabaya. Kenapa kok menjadi kleben? Jadi begini, istri daripada Suryo Manggolo menjadi Suryowojo, menjadi Suryobojo, Ya. menjadi Surabaya. Itu punya istri namanya Ibu Sri Sulastri. Ya, namanya Ibu Sri Sulastri. Karena kepribadian beliau itu selalu diam, ya selalu diam, nggak pernah ada orang keliru juga diem. Makanya simbok mingkem aslinya itu simbok kue mingkeman, ora tahu ngomong, menengan wae, sampai ketelah nama Nyi Mikem. Lah itu berpengaruh ya, Nyonya Mikem itu berpengaruh kepada Pedukuhan Kleben, sehingga masyarakat du Kleben pun ada yang mengatakan kelep yo ben. Jadi nggak mau ambil pusing, persis sama dengan ibu yang babat alas di sini, yang tapak tilas di sini. Istrinya Mbah Surabaya. Ya, istrinya Mbah Surabaya itu namanya Sri Sulastri. Karena kepribadian beliau itu sangat baik, nggak banyak ngomong, dia mingkem. Nyen dulu ngomong mengatakan si mbok ke mingkeman, mbok mingkem angel, artinya mbok mikem, jadi ditelai Nyi Mikem. Contohnya berefek yang tadinya di sini Pedukuhan Surabayaan kok menjadi kleben. Lah itu efek dari ibu kita ya, ibu yang babat alas di sini menjadi kelep yo ben. Padahal itu kalimatnya bukan kelep yo ben yo, yang saya tadi memori roh keliru yo ben. Jadi kleben itu kleru yo ben. Jadi nek ana wong kleru model opo arep blesat arep yo meneng. Nah itu tadi saya sangat berterima kasih kepada seluruh warga masyarakat khususnya Duku Kleben itu sudah mengikuti perilakunya Nyonya Mikem atau Sri Sulastri, karena orangnya pendiam, menahan diri. Jadi nek ana wong kleru kaya apa-apa meneng, makanya kleru yo ben, mane kleben, mengikuti nenek moyang Ibu Sri Sulastri. Ya itu bagus. Jadi terima kasih kepada seluruh masyarakat Duku Kleben. Nek ana wong kleru apa-apa ki yo mingkem. Itu bersyukur kita punya sesepuh, punya ibu yang babat alas, sifatnya sangat bijak. Dia nggak banyak ngomong, selalu mingkem, sehingga ketelahnya Nyi Mikem. Nah itu yang saya sampaikan. Nanti barangkali ada warga masyarakat sini yang ingin membuka memori roh, ayo kita bareng-bareng kapan waktunya untuk mensinkronkan mensinkronkan. Jadi di sini adalah rumah pertama ya, rumah pertama Bapak Suryo Kencono dengan anaknya Suryo Manggolo yang terkenal dari Suryowojo, dari Suryobojo menjadi Surabaya. Itu punya padepokan ya. Jadi ini rumahnya di sana 300 meter dari sini itu ada yang namanya Belik. Ya, Belik itu adalah padepokannya di sana. Makanya di daerah sana itu disebut Depok ya. Jadi di sana itu ada padepokannya Surya Kencana. Nah, di sini rumahnya bikin padepokan di sana. Ya itu. Jadi coba barangkali ada yang masih kurang. Tapi memori saya belum ini ya, masih saya minta direm, jangan kebanyakan. Ya pas saya kan dari zaman kecil saya kan taunya ya cuman ya istilah cuma nama-nama itu aja, yang terkenal ya taunya cuma Mbah Surabaya. Kalau yang di sana ya taunya yang di makam sebelah sana itu taunya ya Mbah Bodol. Jadi untuk yang lain-lainnya kita nggak tahu. Mungkin dari warga sekitar sini pun yang tua-tua pun juga nggak tahu, taunya tetap Mbah Bodol, nggak mungkin tahu yang nama-nama lain karena memang nggak ada cerita ataupun apa yang lain.
Jadi kan ada beberapa hal ya, setidaknya ini buat pelajaran buat kita. Ya, jadi kita bisa tahu asal usulnya. Karena terus terang dari ya ibaratnya semenjak saya dewasa itu saya kurang yakin itu, pengen ngerti itu siapa sebenarnya itu. Makanya di sini mumpung ada kesempatan, jadi makanya saya bertanya dengan Pak Jamboni. Ini mungkin ada masih banyak hal sebenarnya ya Pak, Masih banyak hal. Cuman karena keterbatasan durasi mungkin ya. Durasi. Jadi nanti sendiri kalau andaikan ada sesepuh sini yang ingin membuka memori roh, kalau terawangan saya yakin banyak orang bisa terawang. Tapi kalau terawangan itu lehernya bengel, cengeng, bisa sakit kepala, dipaksa, umpamanya tadi saya bilang umurnya 100 tahun, itu nerawang paling ke belakang 93 tahun, karena maksimal 7. Anak-anak itu biasanya mulai memori ada itu terekam itu biasanya umur 7 tahun. Ingat, oh saya dulu kecil di sana, itu baru. Jadi kalau menggunakan terawangan yang disebut ngerogo sumo itu batasnya sampai situ. Tapi kalau memori roh itu di ayat surat Al-Baqarah ayat 28 itu sampai ratusan tahun kalau menggunakan memori roh. Jadi intinya ini Pak Jamrodi, jadi kan karena ibaratnya yang sudah dipahami, ibaratnya sudah melekat bahwa Mbah Surabaya ya itu memang berasal dari Surabaya, kan seperti itu. Kalau yang sudah melekat dari cerita-cerita itu. Cuman kalau makanya kan saya bertanya itu karena tujuannya gini, karena nggak mungkin kalau ini dari Surabaya itu secara di perasaan saya itu nggak mungkin gitu. Karena Purworejo itu kan artinya Purworejo itu awalnya ada rojo, raja-raja di Pulau Jawa ini. Jadi nggak mungkin kalau misalkan ini dari Majapahit terus ke sini kan gitu, ibarat dari Surabaya ke sini. Jadi itu ibaratnya pertama yang bikin saya nggak yakin gitu. Terus dengan acara ini mungkin itu juga bisa membuat saya lebih lega ya. Nah, terus di samping itu juga kita tidak mau membentrokkan istilahnya dengan kepercayaan yang orang-orang sudah percaya bahwa Mbah Surabaya itu dari Jawa, Surabaya sana, dengan apa yang kita telusuri malam hari ini itu. Setidaknya ini yang jelas pribadi buat saya itu kan hitungannya, biar saya juga lega gitu, karena rasa penasaran saya yang selama ini itu. Saya kemarin juga sama, pas ditanya, kamu tahu enggak Mbah Surabaya emang dari Surabaya? Ya saya nggak tahu, itu kata orang. Coba nanti memori ruh dibangun ya, dibangunkan, ayo dijalankan, diingat kembali. Ya ini karena durasi dan senternya sudah meredup ya, jangan terlalu panjang-panjang. Pokoknya nanti sesi yang ketiga atau keempat nanti membahas Padepokan ya, membahas Padepokan yang kurang lebih 300 meter dari sini arah barat. Jadi ini rumahnya, Padepokannya di sana, makanya di situ itu ada yang disebut Pedukuhan Depok dulu ya. Ini Pedukuhan sini kan banyak dibagi berapa ya, dulu ada pesanggrahan barang ya. Ya banyak. Sanggrahan apa-apa. Jadi Klebin itu katanya di sini doang katanya. Yang sana udah beda, yang lor juga Terukan ya. Sana itu Dukuh namanya. Dukuh ya. Dukuh. Ya cukup sekian ya. Masih ganggu apa? Sudah ya. Nanti cukup kita sekian. Untuk penelusuran yang lain Nanti, untuk lebih meyakinkan. Nanti tapak tilas yang selanjutnya nanti di sesi yang selanjutnya ya. Cukup sekian ya. Pertama saya salam dulu sama gaib. Tadi udah salam sama gaib, saya salamin kembali, terima kasih. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlul ghaib ya, atau assalamualaikum ya makhluk ghaib rahimakumullah. Nah, sekarang untuk pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat ya.